dan selamat Sabat saya ucapkan kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Pada hari Sabat ini, kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini, kita sudah tiba dalam pelajaran yang ke-11 di pelajaran sekolah Sabat kita. Dengan judul pelajaran pada hari Sabat ini adalah pencuri identitas, yang diambil dari dalam cerita Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai ayat 34, dan juga kitab Kejadian pasal 27. Juga di dalam komentar Roh Nubuat dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 pasalnya yang ke-16. Dan yang menjadi ayat inti pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dari dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 21 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Teman-teman, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini adalah melanjutkan pelajaran sekolah Sabat di hari Sabat yang lalu. Jika pada hari Sabat yang lalu kita sudah belajar, yaitu bagaimana kisah Ishak mendapatkan seorang istri, bagaimana kisah pernikahan Ishak, yaitu dengan Ribka. Dan pada hari Sabat ini, singkat cerita, Ishak dan Ribka sudah menikah dan mereka sudah memiliki dua orang anak. Ya, yang pertama kita tahu namanya adalah Esau, dan yang kedua namanya adalah Yakub. Dan kita semua tahu akan cerita ini, bagaimana karakteristik anak ini dua-duanya sangat bertolak belakang. Di mana si Esau, dia berbulu tubuhnya, dan juga dia adalah anak luaran, atau mungkin bahasa sekarangnya adalah anak jalanan. Sedangkan si Yakub adalah anak yang pendiam, dia halus tubuhnya, dan bisa kita bilang Yakub adalah anak rumahan. Sangat bertolak belakang karakter dari dua anak ini. Nah, Tuhan juga sudah berkata kepada kepada Ishak bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda, dan juga dari kedua anak ini akan muncul dua bangsa yang berbeda. Dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Nah, bagaimana sebenarnya kisah akan Esau dan Yakub ini sehingga dua bangsa akan berpencar, akan timbul dua bangsa yang berbeda? Dan kisahnya diawali dengan kisah pada saat Esau dan Yakub masih muda. Kita semua tahu akan cerita ini. Pada saat itu, Esau adalah seorang yang suka berburu. Dia suka keluar rumah untuk berburu akan binatang. Dan Esau juga lebih sering untuk tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang. Yakub lebih suka tinggal di rumah atau di kemah bersama dengan kedua orang tuanya. Dan Ishak, ayahnya, lebih sayang terhadap yang tua, yaitu kepada Esau. Dan Ribka, ibunya, lebih sayang kepada yang muda, yaitu Yakub. Kenapa Ishak lebih sayang kepada Esau? Karena Ishak, dia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka, karena Yakub tinggal di rumah, Yakub lebih senang membantu akan ibunya. Oleh karena itu, Ribka lebih sayang kepada Yakub. Nah, pada suatu kali Yakub sedang memasak. Ya, Yakub ini sangat pintar memasak. Dan Esau dengan lelah ketika dia baru pulang dari padang, dia menghirup makanan yang dimasak oleh Ishak. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub,
jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kemudian sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ini teman-teman, satu permulaan yang dimulai oleh Esau yang menjadikan dua bangsa itu berpencar. Oleh karena sebuah makanan, oleh karena keputusan Esau yang buru-buru. Ketika Ishak sudah tua, dan ketika orang sudah tua pasti akan ada fungsi dari tubuhnya itu yang mulai berkurang. Dan kalau Ishak, dia matanya mulai kabur. Dia sudah tidak jelas lagi memandang akan sesuatu. Zaman dahulu tidak model kacamata seperti ini, teman-teman. Jadi kalau sudah rabun matanya, ya sudah. Itu adalah penyakit tua. Dan oleh karena rabunnya itu, Ishak tidak dapat melihat lagi. Tidak dapat melihat lagi dengan jelas akan keadaan sekitar. Kemudian dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Ini adalah tugas yang diberikan oleh Ishak kepada Esau untuk berburu akan binatang, kemudian dimasak sesuai dengan masakan kesukaan Ishak, dan kemudian Ishak akan memberkati Esau sebagai anak sulung. Ishak akan memberikan hak kesulungan itu kepada Esau. Kemudian tanpa sepengetahuan mereka berdua, Ribka mendengar apa yang dikatakan oleh Ishak dan juga Esau. Kemudian berkatalah Ribka kepada Yakub, "Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Demikian Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku." Ini teman-teman, Yakub menuruti perkataan ibunya. Yakub memalsukan identitas dari kakaknya, yaitu Esau. Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Teman-teman, Yakub oleh karena rasa keserakahannya, ya dia ingin sekali mendapatkan hak kesulungan itu, sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya untuk memalsukan identitas dari kakaknya Esau agar mendapatkan hak kesulungan itu. Dan betul, oleh karena Ishak sudah tidak bisa lagi melihat dengan jelas, akhirnya dia percaya saja bahwa yang datang itu adalah yang datang itu adalah Esau, padahal yang datang itu adalah Yakub. Oleh karena Yakub, dia berusaha dengan memasukkan identitas dengan cara memakai bulu-bulu di tangannya, di kepalanya, di kakinya, agar terlihat seperti Esau. Ketika diraba, oh ya betul, ini adalah Esau. Tetapi Ishak mendengar akan suaranya. Ini tubuhnya seperti Esau, tetapi suaranya seperti Yakub. Tetapi mungkin Ishak pada saat itu dia lebih percaya akan jamahannya. Mungkin suaranya mungkin karena dia capek atau lain sebagainya, akhirnya suaranya agak berubah seperti Yakub. Tetapi itu memang adalah Yakub. Tubuhnya saja yang seperti Esau karena dimanipulasi. Padahal itu adalah benar Yakub, bukan Esau. Dan
setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ini menjadi satu kejutan yang luar biasa bagi Ishak. Loh, tadi yang datang siapa? Bukankah tadi itu Esau? Berarti itu tadi benar Yakub, bukan Esau. Ini buktinya Esau baru datang. Ini baru benar Esau. Yang tadi itu adalah Esau KW. Itu adalah Yakub. Dan Ishak berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah itu Esau merasa sangat kecewa. Esau merasa sangat sedih mendengar perkataan ayahnya itu. Dia menangis dengan sangat keras dan dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah juga aku ini ya Bapa." Jawabnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Teman-teman, kisah Esau dan Yakub ini, oleh karena makanan itu dapat menjadi satu hal yang merusak segalanya, merusak masa depan. Ya, hal yang sepele, hal makanan. Tetapi karena Esau mengambil keputusan yang tidak berpikir panjang, itu merusakkan segalanya. Pada saat itu, ketika Esau meminta makanan dari Yakub, dia tidak berpikir panjang bagaimana dampaknya nanti, bagaimana efeknya nanti. Yang dia pikir adalah keadaan pada saat itu, dia lapar, ya, sehingga dia menyerahkan hak kesulungannya itu kepada adiknya Esau. Teman-teman, kutipan di sini mengatakan, menjual hak kesulungan jangka panjang untuk kepuasan jangka pendek adalah kebodohan. Ya, menjual hak kesulungan yang untuk jangka panjang digantikan dengan kepuasan jangka pendek, itu adalah hal yang bodoh. Bukan hanya hak kesulungan. Jika kita mengorbankan sesuatu untuk hal yang jangka panjang demi kepuasan atau hal yang jangka pendek, itu adalah suatu kebodohan. Kutipan yang lain mengatakan, sejak ditemukannya push button, ya, push button adalah tombol yang dapat ditekan, kita terlena dengan kebiasaan kepuasan singkat. Kita dapat mendapatkan makanan cepat saji. Ya, kita sudah bisa mendapatkan makanan cepat saji di mana-mana. Di berbagai restoran-restoran yang makanannya dengan cepat dapat dihidangkan. Bukan hanya itu, kita mendapatkan hiburan singkat. Kita bahkan tidak perlu memutar jendela di mobil sekarang ini. Kalau dulu mobil-mobil zaman dahulu jendelanya masih window power, ya, menggunakan kekuatan tangan. Tetapi sekarang tidak begitu. Sekarang sudah menggunakan power window. Ya, dengan power, dengan satu tekanan saja kita menekan tombol itu, maka jendela itu sudah turun. Kita melupakan konsep menunda kepuasan. Allah sendiri bersifat panjang sabar dan sulit untuk meyakinkan seseorang yang hampir bisa mendapatkan segala yang dia inginkan hanya dalam sekejap untuk memperhatikan bahwa perkara-perkara kekal kerajaan Allah hanya didapat melalui panjang sabar. Perkara-perkara kekal kerajaan Allah itu hanya didapatkan melalui panjang sabar. Tetapi manusia sekarang ini lebih banyak tidak sabar dalam menjalankan segala sesuatunya. Dengan adanya kemudahan-kemudahan itu tadi, manusia menjadi orang yang tidak sabar. Karena dengan sekejap kita mendapatkan sesuatu, dengan sekejap kita bisa melakukan sesuatu, dan itu menjadikan kita menjadi manusia yang tidak sabar. Padahal kerajaan Allah itu hanya didapatkan melalui panjang sabar. Pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini mengajarkan kepada kita supaya kita mengambil keputusan itu untuk berpikir panjang.
tidak hanya berpikir untuk jangka sekarang ini saja, untuk waktu sekarang ini saja, tetapi jika kita mengambil keputusan, itu adalah untuk masa yang akan datang, untuk jangka panjang di dalam kehidupan kita. Dan walaupun sekarang dalam kehidupan kita mendapatkan banyak kemudahan, yang itu dalam jangka pendek, biarlah kita tetap menjadi manusia yang panjang sabar. Kita tetap menjadi manusia yang sabar dalam melakukan segala sesuatu. Karena kerajaan Allah itu dapat kita dapatkan hanya dengan panjang sabar. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silakan untuk di-like dan juga komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk di-subscribe. Dan kalau teman-teman subscribe, jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya agar teman-teman dapat mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video pembelajaran terbaru. Dan juga kalau video ini teman-teman rasa layak untuk di-share, silakan untuk di-share ke seluruh sosial media teman-teman semua. Saya Ariel Kurnedi, sampai jumpa di video pembelajaran Sekolah Sahabat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.